Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Allah memberikan begitu banyak kesempatan kepada kita. Sholawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan maka PPT kami dengan judul Kebenaran Al-Quran dan Ipteks, dengan beranggotakan saya sendiri Rahayu dan teman saya Wiwin Tarwini. Lanjut ke PPT kita. Definisi Al-Quran. Al-Quran secara ilmu keabsahan berakar dari kata Quraya Quranan yang berarti bacaan atau yang dibaca. Secara general Al-Quran didefinisikan sebagai sebuah kitab yang berisi impunan kalamullah, suatu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf yang kemurniannya senantiasa terpelihara dan membacanya merupakan amal ibadah. Al-Quran adalah kitab induk, rujukan utama bagi segala rujukan, sumber dari segala sumber, dan basis bagi segala sains dan ilmu pengetahuan. Sejauh mana keabsahan ilmu harus diukur dari standarnya adalah Al-Quran. Ia adalah buku atau induk ilmu pengetahuan, di mana tidak ada satu perkara apapun yang terlewatkan. Semuanya telah tercover di dalamnya yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah atau hablum minallah, dan berhubungan dengan manusia atau hablum minannas, seperti juga alam, lingkungan, ilmu akidah, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu empiris, ilmu agama, dan umum, dan sebagainya. Seperti terkandung dalam Quran surat Al-An'am ayat 38. Dan lebih lanjut lagi terkandung dalam Ahmad Baikuni yang mengatakan, sebenarnya segala ilmu yang diperlukan manusia itu tersedia dalam Al-Quran. Selanjutnya, pengertian sains dan ilmu pengetahuan. Sains dan ilmu pengetahuan adalah salah satu isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran. Bahkan kata ilmu itu sendiri disebut dalam Al-Quran sebanyak 105 kali. Tetapi dengan kata jadi, yaitu ia disebut lebih dari 744 kali. Sains merupakan salah satu kebutuhan agama Islam. Betapa tidak, setiap kali umat Islam ingin melaksanakan ibadah selalu memerlukan penentuan waktu dan tepat yang tepat, umpamanya melaksanakan sholat, menentukan awal Ramadan, dan seperti juga pelaksanaan haji. Semuanya punya waktu-waktu tertentu dan menentukan waktu yang tepat. Diperlukan ilmu astronomi. Maka dalam Islam pada abad pertengahan dikenal istilah sains mengenai waktu-waktu tertentu. Dampak positif dan negatif adanya ipteks. Dampak positif dari iptek itu yang pertama adalah mampu meringankan masalah yang dihadapi manusia. Kemudian yang kedua, mengurangi pemakaian bahan-bahan alami yang semakin langka. Yang ketiga, membuat segala sesuatunya menjadi lebih cepat. Yang keempat, membawa manusia ke arah lebih modern. Yang kelima, menyadarkan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan yang keenam adalah menjawab pertanyaan yang dari dulu diajukan oleh nenek moyang kita melalui penelitian ilmiah. Kemudian sedangkan dampak negatif dari iptek itu sendiri yang pertama adalah dengan segala sesuatunya yang semakin mudah menyebabkan orang-orang menjadi malas berusaha sendiri. Yang kedua, menjadi tergantung pada alat yang dihasilkan oleh iptek itu sendiri. Yang ketiga, melupakan keindahan alam. Yang keempat, masyarakat lebih menyukai yang instan. Yang kelima, dengan memanipulasi makanan yang ada menyebabkan masyarakat kurang gizi. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kekhawatiran masyarakat terhadap iptek yang semakin maju. Kemudian fakta-fakta yang terkandung di Al-Quran tentang iptek.
Yang pertama, bentuk bulat planet bumi. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatunya. Terdapat di dalam surat Al-Hadid ayat 1-2. Kemudian yang kedua, pemuaian alam semesta. Dengan kemenangan teori dentuman besar konsep zat yang kekal yang merupakan dasar filosofi materi alias dibuang ke tumpukan sampah sejarah. Yang ketiga, kesempurnaan alam semesta. Di seluruh alam semesta, besarnya kecepatan benda-benda langit ini sangat sulit dipahami bila dibandingkan dengan standar bumi. Jarak di ruang angkasa sangatlah besar bila dibandingkan dengan standar bumi. Kemudian yang keempat, air laut tidak saling bercampur. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu antara keduanya. Ada batasnya tak dapat dilampaui oleh masing-masing dari keduanya, keluar mutiara dan marjan. Dalam Al-Qur'an ayat 55 sampai ayat 19 sampai ke 20. Interrelasi kebenaran Al-Qur'an dan ipteks. Interrelasi berasal dari dua kata, yaitu inter dan relasi. Inter adalah bentuk terikat di antara dua hal, sedangkan relasi adalah hubungan atau berhubungan. Jadi, interrelasi adalah hubungan antara dua masalah yang saling terkait. Dalam hal ini berkenaan dengan hubungan kebenaran Al-Qur'an dan iptek. Al-Qur'an adalah kitab petunjuk bagi manusia, keterangan mengenai petunjuk serta pemisah antara yang hak dan batil. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu sarana manusia dalam menunjukkan kehidupan di dunia yang lebih baik. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.